Halo, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya teman-teman, dan juga kalian selalu dalam keadaan bahagia beserta keluarga kalian semuanya. Amin. Terima kasih kembali sudah mau hadir nonton channelku ini, videoku ini. Videoku untuk kali ini masih tentang belanja harian ya teman-teman semuanya. Jadi tadi pagi aku udah belanja harian untuk 3 hari. Dan tadi juga diantar Pak suami ya teman-teman. Untuk belanja harian kali ini atau belanja per 3 hari ini aku habis 51.000. Untuk rinciannya tadi aku beli terong. Itu sebenarnya harganya 3.000 ya teman-teman, cuman sama tukang sayurnya dihitung 2.000 aja. Terus untuk toge ini juga harganya 2.000. Terus untuk kolnya itu juga harganya 2.000 ya teman-teman. Jadi untuk sayurannya harganya 2.000 semuanya ya teman-teman. Jadi murah ya. Alhamdulillah dapat murah, tapi ya nggak tahu juga ya kalau di tempat kalian, siapa tahu di tempat kalian lebih murah lagi. Dan aku juga beli ayam ya teman-teman, tapi untuk ayam aku nggak beli di tukang sayurnya, aku beli ayamnya di tukang ayam langgananku. Aku beli paha atas setengah kilo aja ya teman-teman. Ini setengah kilo aku minta potong sedang-sedang aja. Nanti sebagian mau aku untuk campuran bikin sop, sedangkan sebagian lagi nanti untuk buat semur ayam. Aduh maaf ya, tadi ada suara pintu di atas ketutup kayak kena angin kayaknya. Dan aku juga beli tahu, ini tahu harganya 5.000 ya teman-teman. Untuk meal plan-nya kayaknya nanti tahunya ini mau aku bikin tahu goreng, terus juga tahu goreng tepung ya teman-teman. Terus nanti juga mau aku bikin untuk tambahan semur ayamnya, karena ayamnya kan nanti cuma sedikit ya teman-teman, jadi nanti ditambahin tahu aja. Terus untuk sayurannya tadi aku juga beli wortel ya teman-teman. Untuk wortel kalau di tukang sayur itu udah diplastik-plastikin. Jadi satu plastik itu ada isi 2, ada isi 3. Aku ambil yang isi 3 ya teman-teman. Isi 3 tuh harganya 2.000. Sama sih, per bungkus itu harganya 2.000. Cuman aku ambil yang isi 3 yang ukurannya juga nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Dan aku juga beli daun bawang dan seledri. Kalau di tukang sayur udah dibungkusin begitu ya teman-teman, jadi udah dicampur daun bawang dan daun seledri. Beda kalau di tempat tukang sayur yang biasa aku belanja, itu kan belinya misah-misah ya, jadi tinggal di kilo. Kalau ini enggak, udah langsung diplastikin gitu teman-teman. Ini harganya 2.000. Jadi untuk di tukang sayur aku habis 23.000 ya teman-teman, dengan tambahan pisang satu sisir 8.000. Itu pisang apa ya namanya ya? Aku kurang hafal deh teman-teman. Ini pisang uli ya. Pisang uli ini harganya 8.000 teman-teman. Jadi 2.000 terong, 2.000 kol, 2.000 toge, 2.000 daun bawang seledri, 2.000 wortel, ditambah 5.000 tahu dan 8.000 pisang, totalnya kan 23.000. Terus ayam setengah kilo harganya 20.000. Dan aku juga tambahkan telur seperempat ya teman-teman. Telur seperempat itu harganya 8.000. Jadi total belanjaan mingguan aku untuk 3 hari ke depan adalah 51.000. Untuk meal plan-nya rencananya untuk hari pertama aku mau bikin sop ayam dengan tahu goreng ya teman-teman. Jadi nanti tahunya sebagian aku bikin goreng tepung. Terus hari kedua aku rencananya mau bikin, aduh maaf. Hari kedua aku rencananya mau bikin apa tuh namanya, terong balado ditambah dengan semur ayam ya teman-teman. Semur ayam, entah semur ayam atau tahu goreng ya, kurang tahu ya teman-teman. Dan nanti hari ketiganya ini teman-teman, apa namanya, wortel tumis, wortel toge dengan lauknya nanti telur dadar aja. Jadi menunya gitu aja ya teman-teman. Telur dadar tadi nanti seperempat itu dipakai semua ya teman-teman. Semoga aja cukup ya untuk 2 kali makan. Dan setelah food prep tadi, aku udah simpen semua ya teman-teman. Lanjut sekarang aku mau ajak kalian untuk nemenin aku bikin roti. Udah lama banget aku nggak baking ya teman-teman. Untuk kali ini aku pengen banget baking karena aku tuh pengen roti ya teman-teman. Cuman kalau untuk beli
kayaknya agak sayang, apalagi aku punya stok bahannya di rumah. Jadi aku punya terigu protein tinggi dan terigu protein rendah juga punya, vermipan punya, margarin punya. Terus kebetulan juga alhamdulillah Pak suami dikasih abon ya teman-teman. Jadi ada oleh-oleh, Pak suami dikasih abon. Kalau dimakan begitu aja kayaknya kurang laku gitu teman-teman, makanya aku mau bikin untuk isian roti ini. Untuk resep rotinya ini aku pakai 400 protein tinggi, terigu protein tinggi, 100 gram protein sedang. Jadi total terigunya 500 gram ya teman-teman. Terus aku pakai 1 bungkus vermipan, aku pakai 30 gram susu bubuk. Tadi itu 1 bungkus isinya 30 gram ya teman-teman. Dan aku juga pakai gula 100 gram. Nah tadi bahan keringnya dicampur semuanya dulu ya teman-teman. Terus tambahkan juga tadi telur, 2 butir telur kuning sama 1 putih telur. Terus juga ditambahkan 230 ml air dingin. Airnya harus dingin ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu nih aku pakai resepnya Tintin Rainer. Pokoknya terkenal banget deh. Tintin Rainer ini resepnya itu enak-enak, mantul-mantul semua dan jarang gagalnya ya. Asal mengikuti caranya dengan benar, insya Allah nggak gagal ya teman-teman. Tapi butuh ini sih, telaten aja. Dan setelah bahan kering tadi, bahan pertama tadi udah dicampur semua sampai setengah kalis, baru aku masukkan sedikit garam, 3/4 sendok teh garam dan 80 gram margarin. Setelah itu diulenin lagi sampai kalis elastis. Cuman aku tadi dibantu sama mixer ya teman-teman, karena pegel juga kalau pakai tangan aja. Biasanya tuh aku kalau bikin roti aku tuh pakai metode autolisis ya teman-teman, jadi nggak terlalu banyak tenaga untuk ngulenin. Cuman karena ini buru-buru dan dadakan bikinnya, aku nggak pakai metode autolisis. Karena kalau pakai metode autolisis itu butuh waktu agak lama ya. Adonannya itu harus didiamkan sekitar 2-4 jam. Sedangkan ini aku kan dadakan, jadi nggak aku diamin adonannya ya teman-teman. Jadi kalau untuk roti menurut aku enakan kalian pakai metode autolisis, kalau nggak metode tangzong kalau nggak salah ya teman-teman. Dan tadi setelah adonan itu kalis, elastis, aku diamkan selama 40 menit ya teman-teman. Setelah 40 menit aku keluarkan, aku kempeskan. Terus ini adonannya aku bagi-bagi sesuai selera aja ya. Kalian mau bikin roti yang gede atau yang kecil terserah kalian. Ini aku juga baginya suka-suka aku aja ya teman-teman. Tapi kalau nggak salah ini hasilnya menjadi 20 roti ya teman-teman, 20 gelundungan kayak gini. Ini aku bulat-bulatin semuanya ya teman-teman, sebanyak 20 biji. 20 biji, tapi kalau kalian terserah ya. Ini kalau aku 20 biji aja. Ini aku bulat-bulatin begini ya teman-teman sampai selesai. Nanti setelah selesai semuanya dibulat-bulatkan, ditutup dengan plastik ya teman-teman, atau kalian tutup dengan serbet biar adonannya itu nggak kering. Didiamkan selama 10 menit. Nanti setelah adonan didiamkan 10 menit, ini sambil nunggu adonannya aku mau bikin untuk isiannya ya teman-teman. Jadi untuk isiannya ini bebas ya. Kalau maaf, kalian bisa isi dengan ceres, bisa juga dengan keju. Kalau untuk kali ini aku mau isi dengan abon. Jadi abon yang tadi oleh-oleh itu sebagian aku pakai, terus aku tambahkan dengan mayones. Suka-suka aja ya teman-teman kalau yang ini. Terus aku tambahkan juga dengan susu kental manis. Ini aduk rata teman-teman sampai rata semuanya. Terus kita sisihkan. Dan adonan tadi yang sudah didiamkan selama 10 menit, nanti kita giling ya teman-teman. Satu-satu kita giling, kita buang gasnya, baru diisi dengan adonannya. Dan ini aku giling dulu ya teman-teman, dibuang gasnya biar nanti rotinya itu nggak bentol-bentol kayak gitu loh teman-teman, nggak kopong-kopong di dalamnya ya. Jadi gasnya itu harus dikeluarkan. Ini sudah dikeluarkan, terus aku bentuk bulat seperti ini. Aku beri isian. Aduh maaf nih Pak Balibet. Aku beri isian suka-suka ya, sebanyaknya itu terserah kalian. Jadi aku isi segini aja, terus aku tutup sampai rapet, terus aku gelundung-gelundungin dulu, apa ya sebutannya, rolling ya. Di rolling gini deh. Di rolling kayak gini ya teman-teman sampai rapet biar jangan sampai terbuka. Terus aku masukkan ke
cup roti ini. Untuk cup roti ini aku udah punya stok banyak ya teman-teman, karena dulu aku jualan tapi udah kelamaan libur ini. Pokoknya kerjakan sampai selesai ya teman-teman. Pokoknya sampai selesai semuanya, diisi adonannya. Setelah itu diamkan 10 menit, terus dioles dengan kuning telur yang ditambah dengan susu evaporasi. Berhubung aku nggak punya susu evaporasi, ini aku tambahkan dengan susu bubuk biasa teman-teman. Aku kasih air sedikit, terus aku tambahkan kuning telur. Nah, diaduk rata, terus kita oleskan di atas adonan rotinya ya teman-teman. Dan tadi aku udah panaskan oven. Untuk ovennya sesuaikan dengan oven kalian, tapi aku pakai 180 derajat, api atas bawah ya teman-teman. Dan oven rotinya itu 15-16 menit. Setelah roti matang, kalian keluarkan, dihentakkan ya itunya, kok itunya sih? Loyangnya dihentakkan ya teman-teman. Tujuannya biar gas yang terkurung di dalam rotinya itu keluar dan roti kita itu nggak kempes. Ini setelah dihentakkan, lanjut aku olesi rotinya itu dengan butter. Sebenarnya ini pakai margarin, tapi menurut aku kalian sebaiknya pakai butter ya teman-teman, untuk hasil roti yang lebih enak. Sampai di sini dulu videoku teman-teman. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya, happy selalu.